Perang Amerika Serikat, Israel versus Iran bersama dengan peneliti kebijakan energi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, Nikolaus Loy. Selamat pagi Pak Niko. Selamat pagi, Mbak Adisti. Ya, Pak Niko, ini kan kalau kita lihat banyak sekali analis yang bilang infrastruktur energi seperti kilang, kemudian ada pelabuhan minyak dan juga tanker ini sebagai target bernilai tinggi dalam perang modern. Apakah kemudian menyerang fasilitas energi ini memang menjadi strategi untuk menekan lawan dari atau secara ekonomi, Pak Niko? Baik, Mbak Adisti. Pertama, memang kita setuju bahwa serangan terhadap infrastruktur energi, terutama minyak, itu menjadi salah satu strategi perang yang terlihat di dalam konflik Iran, Israel, dan AS saat ini ya. Pertama, ada dua tujuan sebenarnya yang hendak dicapai oleh tindakan menyerang fasilitas produksi minyak, termasuk ke jalur pipa, kemudian menghambat jalur pelayaran di Selat Hormuz. Yang pertama adalah pihak lawan ingin meniadakan atau mencegah penggunaan pendapatan dari minyak untuk membiayai perang, misalnya untuk membeli senjata, mengimpor bahan bakar roket, kemudian dalam jangka panjang juga membiayai riset untuk pengembangan persenjataan itu. Itu yang pertama. Jadi ada upaya pertama untuk meniadakan sumber pembiayaan perang itu sendiri. Yang kedua, sebenarnya yang mau ditargetkan adalah meniadakan sumber pendapatan bagi pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan di dalam negeri. Karena kita semua tahu bahwa Iran itu lama di embargo dan itu berdampak pada tingkat pertumbuhan dan tingkat kesejahteraan dalam negeri, kondisi ekonomi, dan dengan menyerang infrastruktur minyak itu, Israel maupun AS, sekarang yang menyerang adalah Israel, itu ingin mencoba menciptakan delegitimasi rezim dengan menghancurkan fondasi ekonomi dan kesejahteraan dalam negeri. Harapannya adalah ketika minyak tidak berproduksi, pendapatan hilang, termasuk juga suplai minyak dalam negeri hilang, lalu kemudian terjadi frustrasi dan kemarahan sosial dalam negeri, kemudian terjadi penentangan terhadap pemerintah yang berkuasa sekarang oleh warganya sendiri. Jadi itu ada dua tujuan strategis yang menurut saya hendak dicapai oleh tindakan menyerang fasilitas minyak itu. Oke, tapi begini, jika kemudian fasilitas ekspor minyak di kawasan Teluk ini terganggu atau rusak, apakah kemudian pasar energi global ini bisa langsung kemudian mengalami lonjakan yang signifikan begitu? Taruhlah harga minyak seperti yang pernah terjadi dalam beberapa konflik sebelumnya, Pak Niko. Baik, terima kasih Mbak Disti. Memang dampak ikutan yang mungkin perlu diperhitungkan adalah efek bumerang terhadap negara-negara lain di dunia, termasuk para sekutu AS sendiri gitu. Ketika fasilitas minyak diserang, kita berhadapan dengan realitas dua hal. Pertama, saya sebut sebagai realitas geopolitik yang bersifat alamiah, yaitu bahwa Gusti Allah ini hanya menganugerahkan sumber daya minyak kaya hanya pada daerah-daerah tertentu, terutama Middle East dan North Africa ya. Yang juga sejak lama daerah ini yang selalu semacam ada kutukan sumber daya alam dan terjadi konflik terus. Itu satu. Yang kedua, jalur pasokan minyak ini kemudian disalurkan mayoritas lewat laut dan melewati apa yang kita sebut sebagai choke points ya, selat-selat yang menjadi jalur strategis tetapi juga rentan terhadap konflik. Dua yang terbesar misalnya adalah Selat Malaka dan itu berhubungan dengan flashpoint di Laut Cina Selatan. Kemudian Selat Hormuz yang sekarang dipakai oleh Iran untuk menggunakan minyak sebagai blokade Selat Hormuz sebagai alat untuk mencegah ekspor minyak dari negara Teluk keluar. Dan dengan demikian kemudian kita akan melihat bahwa yang ketiga, konflik ini kemudian menambah situasi kegoncangan pasar minyak karena kemudian dia mengganggu pasokan, mengingat pasokan minyak global itu disumbang sangat besar dari lima negara Teluk ya, Arab Saudi, kemudian Iran, Irak, lalu ada Kuwait, Bahrain, yang jalurnya lewat selat sempit itu 37 km kalau nggak salah, sebelum dia ke
laut lepas gitu. Dengan demikian harga minyak memang akan segera direspons oleh pasar karena kita tahu bahwa harga minyak itu sangat sensitif terhadap konflik sehingga pasar kemudian bisa mengcover resiko dengan kenaikan harga itu. Nah, perkembangan 2 hari terakhir memang minyak pernah mencapai angka di atas 100 US 100. dollar per barrel, Mhm. baik yang menggunakan Brent Index ya, minyak yang dihasilkan di Laut Utara, maupun yang West Texas Index ya, itu yang Amerika Utara dan eh, Selatan gitu, dan Amerika Serikat. Itu naik semua di atas 100 US dollar, tetapi kemarin saya periksa dua indeks harga minyak ini, baik yang Brent maupun yang West Texas Index itu sudah turun pada angka sekitar 87 US dollar ya. Jadi tapi itu kena respons dugaan saya karena mereka pasar merespons terhadap pidato Presiden Trump bahwa Perang. perang akan segera selesai. Mhm, mhm. Oke, jadi Satu tambahan yang menyebabkan kenaikan harga adalah kenaikan harga biaya asuransi kargo gitu. Karena beberapa perusahaan asuransi global itu sudah tidak mau lagi memberi asuransi kargo karena perang, hmm, mengingat dampak real itu. Jadi kemudian perusahaan kargo minyak itu harus mencari asuransi lain dan dengan demikian biaya asuransi menjadi lebih mahal. Jadi kombinasi dari banyak faktor yang alami maupun yang efek dari konflik sekarang. mhm, oke. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah begini, Pak Niko. Memangnya seberapa rentan sebenarnya fasilitas energi di Timur Tengah, baik itu di Iran maupun juga di negara-negara Teluk lainnya terhadap serangan rudal ataupun drone begitu? Karena kemarin kita lihat eh, sempat juga Bahrain diserang begitu. Tapi jangan dijawab dulu, Pak Niko. Kami akan jeda dulu sejenak. Jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV.
Melanjutkan perbincangan saya bersama dengan Pak Niko terkait dengan dampak dari perang Amerika Serikat, Israel versus Iran terkait dengan energi dan juga krisis global yang kemudian diharapkan tidak berkepanjangan begitu. Melanjutkan perbincangan kita, Pak Niko, seberapa rentan sebenarnya kemudian fasilitas energi di Timur Tengah, baik itu di Iran maupun di negara-negara Teluk, terhadap serangan rudal ataupun drone? Kita tahu kemarin penyerangan dilakukan di depo-depo ataupun kilang minyak, salah satunya di Bahrain kita lihat di dalam visual sebelumnya. Seperti apa, Pak Niko? Baik, drone saya kira adalah satu instrumen perang yang mengubah sifat perang modern karena pertama dia sangat low cost dibandingkan misalnya dengan sebuah rudal yang harganya jutaan dolar gitu. Drone bisa diproduksi dengan harga $500.000 gitu misalnya, atau $50.000. Yang kedua dia mudah dioperasikan, sangat fleksibel, kemudian dia bisa dioperasikan secara otonom oleh kelompok-kelompok kecil, sehingga kemudian bagi saya ini kemudian menciptakan tingkat ancaman yang lebih iminen terhadap target-target energi termasuk kilang minyak. Karena bayangkan saja di dalam situasi di mana misalnya taruh saja Iran kemudian struktur komandonya itu hancur kena serangan terus-menerus, lalu terjadi desentralisasi sistem komando di mana misalnya pimpinan tertinggi militer mengatakan ya sudah unit-unit militer kecil boleh beroperasi secara otonom dengan menggunakan instrumen mobile, ya, mobil truk dan kemudian peluncur mobile dan drone, maka kemudian tingkat ancaman terhadap serangan terhadap infrastruktur energi kemudian menjadi jauh lebih tinggi. Jadi dengan skala kerusakan yang mungkin meluas, sehingga kemudian target diperluas dari satu negara ke beberapa negara teluk yang selama ini mendukung, sebut saja mendukung AS di dalam perang melawan Iran. Dan efeknya akan jauh terasa di luar dari kawasan teluk karena kita tahu bahwa kenaikan harga minyak itu akan menciptakan efek inflasi, sehingga minyak kemudian punya dampak yang disebut sebagai efek stagflator ya. Jadi ekonomi mandek karena harga minyak naik mendorong kenaikan biaya produksi di banyak negara. Kemudian kenaikan biaya produksi akan menurunkan produksi itu sendiri, biaya konsumsi naik, dan kita akan menyaksikan situasi di mana ekonomi tidak bertumbuh, tetapi harga-harga naik secara agregat gitu. Nah, ini menjadi bagi saya jangan sampai terjadi karena menjadi mimpi buruk mengingat ekonomi global yang sudah sangat saling tergantung satu sama lain ya, sehingga kemudian efek penurunan pertumbuhan di satu negara akibat kenaikan harga minyak akan juga merambat ke negara lain dalam bentuk penurunan tingkat permintaan ekspor maupun penurunan investasi dan aspek lain dari ekonomi global gitu. Oke, ini menjadi keprihatinan dan juga sekaligus kewaspadaan tersendiri bagi negara-negara global begitu ketika memang serangan terhadap fasilitas energi masih terus terjadi sampai saat ini, besok dan juga seterusnya begitu ya sampai beberapa minggu ke depan yang menyebabkan kemudian kenaikan harga minyak dunia. Tapi yang jadi juga pertanyaan adalah begini, apakah kemudian dengan kondisi yang kemudian semakin menekan krisis begitu ya, krisis semakin bisa terjadi begitu, negara-negara besar apakah ada kemungkinan akan ikut terlibat untuk kemudian menjaga keamanan pasokan energi dunia? Baik, ada dua skenario yang mungkin terjadi bagaimana negara-negara besar terlibat di dalam upaya untuk menjamin pasokan energi dunia ya. Yang pertama, perang ini mungkin akan mengirim pesan dalam jangka panjang mengenai soal transisi energi. Negara-negara besar mungkin juga termasuk kita akan berpikir dalam jangka panjang bahwa sudah saatnya bauran energi harus lebih beragam di mana peran minyak bisa diturunkan, lalu sumber energi baru dan terbarukan dinaikkan sehingga kemudian goncangan eksternal di masa depan itu bisa diredam karena energi mixnya kemudian lebih beragam. Itu dalam jangka panjang.
Nah, dalam jangka pendek, peran kedua yang saya duga akan dilakukan, terutama dilakukan oleh 39 negara anggota International Energy Agency yang memiliki apa yang disebut sebagai strategic petroleum atau cadangan minyak strategis sekitar 1,2 miliar barel gitu kan. Dan mereka punya cadangan sebagai anggota sekitar untuk 90 hari cadangan yang kemudian akan digunakan atau dilepas ke pasar ketika terjadi kelangkaan pasokan yang menyebabkan kenaikan harga minyak tingkat global. Ini sudah dilakukan beberapa kali, misalnya pada saat badai Katrina tahun 2005, kemudian perang saudara Libya di tahun 2011, kemudian pada tahun 2022 pada saat Rusia menginvasi Ukraina, negara-negara anggota International Energy Agency ini kemudian melepas pasokan ke pasar sehingga mampu meredam kenaikan harga minyak yang pada saat itu sudah bergerak mencapai 100 dolar per barel. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira yang paling penting adalah sebaiknya mengontrol diri untuk tidak terlibat langsung di dalam konflik ini, tetapi kemudian menjaga stabilitas jalur pengiriman minyak yang juga riskan terhadap konflik. Misalnya bagaimana Cina di Indonesia, India, Jepang menahan diri sehingga kemudian tidak terjadi kegoncangan terhadap jalur penting di Selat Malaka yang kemudian akan menambah situasi krisis energi. Ya, saya kira itu. Oke, terakhir, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian mengamankan dalam tanda kutip ya, mengamankan energi dalam hal ini adalah BBM. Kalau beberapa negara saja sudah kemudian melakukan efisiensi yang pengetatan yang begitu, ini salah satunya adalah ada kemudian ada Bangladesh yang menutup kampus, kemudian juga ada Filipina, Pakistan. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa menghemat? Ada dua strategi yang saya kira di dalam jangka pendek dan jangka panjang. Tiga sebenarnya. Pertama itu dalam jangka panjang, itu diversifikasi jenis energi. Proses transisi ini harus dipercepat, tapi itu tentu dampaknya baru dirasakan 5 atau 10 tahun mendatang. Tetapi yang kedua adalah diversifikasi sumber impor gitu. Kita tidak bisa lagi mengandalkan saja Timur Tengah karena 20-25% dari impor kita berasal dari Timur Tengah. Sehingga kemudian perlu didiversifikasi sumber impornya, misalnya kemudian berpikir untuk membangun kerjasama dengan impor dari Afrika, tetapi tentu menjadi lebih mahal karena jaraknya lebih jauh. Oke, itu jangka panjang, tapi untuk jangka pendek? Ya, jangka pendek yang pertama diversifikasi impornya, dan yang ketiga jangka pendek adalah efisiensi di dalam negeri ya. Sudah saatnya misalnya kita melakukan penghematan BBM. Ide mengenai work from everywhere itu mungkin perlu diterapkan seperti pada saat kita menghadapi COVID ya. Pegawai bekerja di rumah, sekolah itu sebagian di rumah, beberapa hari di rumah, beberapa hari di kampus, plus penghematan BBM di kantor-kantor pemerintah maupun pada level individu. Ujungnya terakhir memang pilihan yang paling sulit adalah menaikkan angka BBM, harga BBM yang saya kira kebijakan ini tidak populer ya, karena itu akan menaikkan harga bahan pokok, dan terakhir adalah optimalisasi produksi kilang di dalam negeri ya. Meskipun kita menghadapi realitas bahwa angka lifting minyak kita sampai sekarang baru 800.000 barel per hari, sementara kebutuhan BBM ada 1,4 juta kiloliter gitu. Jadi ini kombinasi beberapa langkah yang bisa dilakukan. Oke, kita akan tunggu langkah apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa melakukan efisiensi yang begitu ketat terkait dengan dampak perang Amerika Serikat Israel versus Iran dalam hal energi. Terima kasih peneliti kebijakan energi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Nikolaus Loy, telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak, selamat pagi. Terima kasih Mbak Adisti, sukses selalu, selamat pagi. Breaking News Kompas TV masih akan kembali, jadi tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, 22 WNI yang dievakuasi dari Iran tiba di tanah air pada Selasa sore. Mereka dievakuasi imbas konflik di Timur Tengah yang memanas. Betul. Didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, 22 WNI dari Iran ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa sore. Ini merupakan kedatangan tahap pertama dari 32 WNI yang dievakuasi. Sore hari ini kita menerima kedatangan saudara-saudara kita yang kembali dari Tehran yang tergabung dalam gelombang pertama proses repatriasi warga negara Indonesia. Sore ini ada 22. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan perang melawan Iran akan segera berakhir. Bukan tanpa alasan, sebab menurut Trump, operasi yang telah digencarkan sejak akhir Februari lalu telah melemahkan kekuatan militer Iran secara signifikan. Berbicara di depan pertemuan anggota Partai Republik di Florida, Donald Trump bilang perang di Iran adalah semacam perang jangka pendek. Trump bahkan mengibaratkan perang di Iran sebagai perjalanan singkat pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah. So with your help and hard work, we're making America great again, and we're doing it much faster than we thought, and it's better, stronger, and our country is doing really well. I mean, at a level that nobody thought. We took a little excursion because we felt we had to do that to get rid of some evil. And I think you'll see it's going to be a short-term excursion. How good is our military, right? Amazing. How good. Short-term. Short-term. Thank you. They're great. Sementara itu, Iran menyatakan siap perang habis-habisan setelah Amerika Serikat membuka opsi melakukan invasi darat Iran. Korps Garda Revolusi Iran siap berperang skala penuh dengan intensitas tinggi selama 6 bulan. Iran mengklaim rudal yang telah digunakan sebagian besar termasuk generasi pertama dan kedua diproduksi tahun 2012. Iran bahkan mengklaim belum menggunakan rudal yang telah diproduksi selama 10 tahun terakhir yang telah meningkat beberapa kali lipat. در تسلیحات هم در راهبرد هم در تاکتیک ابتکار عمل ذراتخانه موشک‌های سنگین بالستیک کروز انواع پهباد و شناورهای تهاجمی متناسب با یک جنگ گسترده، یک جنگ تمام عیار، یک جنگ طولانی تامین شده. Menurut pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, bisa jadi pernyataan Trump tersebut hanya untuk menenangkan bursa saham global. Hikmahanto menjelaskan, ada beberapa faktor yang akan memengaruhi jangka waktu perang, di antaranya dukungan publik dalam negeri, kemungkinan keterlibatan negara lain, serta reaksi dunia internasional dalam berbagai bidang selama perang berlangsung. Mungkin saja Presiden Trump melakukan narasi ini untuk menenangkan bursa, karena beliau ini sangat sensitif terhadap bursa, dan bursa belakangan ini reaksinya negatif terhadap perang ini, terutama sekali dengan ketidakpastian adanya kapan perang ini akan berakhir. Ya, yang pasti adalah pertama kaitan dengan stamina ya, apakah itu logistik, rudal, dan kemudian juga pasukan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dukungan dari publik dalam negeri, termasuk di sini juga ada masalah bursa dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kalau kita kaitkan dengan apakah perang ini akan diikuti oleh negara-negara lain yang akan masuk. Dan kemudian yang keempat, bagaimana reaksi dunia? Karena sekarang ini menciptakan instabilitas di berbagai negara atau potensi instabilitas karena demo-demo yang katakanlah mendukung salah satu pihak atau menentang pihak yang lain itu bisa berakibat pada pecahnya dunia. Tak lama sebelum menyatakan bahwa perang melawan Iran tidak akan berlangsung lama, Trump telah menyebutkan 4 target serangan ke Iran, yakni menghancurkan kemampuan rudal Iran, memusnahkan kekuatan angkatan laut Iran, memastikan Teheran tak memiliki senjata nuklir, dan memutus dukungan Iran terhadap kelompok bersenjata di luar negeri. Tim Liputan, Kompas TV.
Kita akan bahas soal isyarat Trump dalam perang melawan Iran bersama dengan pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia melalui sambungan daring. Bersama kami Pak Stanis Laus Rianta. Selamat pagi Pak Stanis. Selamat pagi Mbak. Ya, saya ingin tahu dulu, apakah ini menjadi strategi Iran untuk kemudian melumpuhkan lawan dengan menyasar atau menyerang fasilitas-fasilitas publik strategis, salah satunya yang kita tahu adalah depot BBM ataupun kilang minyak. Apakah ini menjadi strategi Iran untuk kemudian melumpuhkan lawan dari sisi ekonomi? Ya, sebenarnya yang diserang Iran kan pangkalan-pangkalan militer Amerika di beberapa negara di Timur Tengah. Itu strategi dari Iran untuk melemahkan Amerika yang melalui negara-negara proksinya menyerang Iran. Tapi ada senjata yang lebih berbahaya lagi sebenarnya yang dimiliki oleh Iran, yaitu menggunakan senjata ekonomi melalui Selat Hormuz. Jadi larangan-larangan termasuk pernyataan Iran akan membuka selat bagi negara yang mengusir duta besar atau diplomat di negara tersebut. Saya kira ini malah lebih membesar dampaknya dan akan membuat Amerika menjadi tertekan oleh negara-negara yang terdampak dari sikap Iran ini, karena dampak ekonomi ini sangat meluas, saya kira akan meluas dan bisa jadi malah akan menjadi yang lebih ampuh daripada senjata-senjata perang yang dimiliki oleh Amerika. Oke, termasuk juga pernyataan Trump yang mengisyaratkan bahwa peperangan di Timur Tengah yang menyasar Iran ini adalah perang dalam waktu singkat. Inikah yang kemudian menjadi isyarat juga bagi dunia untuk bisa mengembalikan lagi perekonomian, dalam hal ini adalah bursa ataupun energi yang kemudian kita tahu minyak dunia sempat tinggi harganya? Ya, ini kan bisa ditafsirkan dua hal. Yang pertama, memang siapapun pemimpin negara ketika dalam situasi perang ya harus menyatakan optimisme kepada masyarakat, kepada warga negaranya. Ini adalah semacam SOP standar bagi seorang pemimpin, memastikan bahwa akan menang, kemudian baik-baik saja. Itu SOP wajib saya kira. Tetapi di sisi lain ini juga dapat ditangkap sebagai Trump sebenarnya tidak mau berlama-lama, karena memang perang itu adalah aktivitas sepanjang sejarah yang paling menguras energi, yang paling menimbulkan korban, dan ini bencana kemanusiaan. Saya kira banyak tekanan terhadap Trump, dan kita tahu bahwa di negara Amerika sendiri Trump tidak seutuhnya didukung untuk perang ini. Bahkan pernyataan beberapa anggota Senat mengatakan ini adalah perangnya Trump, bukan perangnya Amerika. Saya kira ini menjadi tekanan tersendiri bagi Trump untuk segera mengakhiri ini, dan tentu saja sebagai kepala negara yang besar, dia tidak mau misalnya menghentikan perang dengan kesan bahwa Amerika kalah. Maka menggunakan narasi-narasi yang menunjukkan bahwa perang berakhir dengan kemenangan Amerika. Kalau kita lihat di negara Iran sebenarnya kan belum ada tanda-tanda bahwa mereka akan tunduk pada Amerika, seperti pengangkatan pemimpin yang baru. Ini adalah pemimpin yang secara simbolis dia adalah perlawanan terhadap Amerika, karena keluarganya, ibunya, adiknya itu menjadi korban dari perang tersebut. Jadi ini saya kira ada sesuatu yang dimiliki oleh Iran tapi tidak dimiliki oleh Amerika, yaitu ideologi. Jadi pemimpin ini adalah pemimpin ideologi yang pasti akan dukungannya kuat. Sementara Trump itu di perang ini justru kurang kuat mendapatkan dukungan dari warga negaranya sendiri. Kalau dari segi kekuatan sendiri, bagaimana kekuatan dari masing-masing pihak? Iran kita tahu berdiri sendiri, walaupun memang ada beberapa negara yang kemudian juga mendukung di belakang begitu ya, tanpa harus terlibat secara langsung. Salah satunya adalah Rusia dan juga Cina. Sementara kita tahu di sisi lain lawan, di pihak lawan ada Amerika Serikat dan juga Israel, yang kemudian juga ada kontribusi juga Inggris di dalamnya dan juga Perancis. Bagaimana Anda melihat kekuatan militer dari masing-masing pihak ini? Ya, kita lihat data saja. Global Air Power mengatakan bahwa Amerika pada peringkat nomor 1, sementara Israel pada peringkat 15 dan Iran pada peringkat 16. Beda tipis dengan antara Israel dengan Iran. Lalu Cina Rusia ada peringkat 2 kalau tidak salah. Nah, menariknya sebenarnya kan kemarin di media ada kabar bahwa
Donald Trump itu berkomunikasi dengan Putin membahas tentang perang ini. Ini apakah sinyal menunjukkan sinyal apakah Rusia jangan membantu Iran atau sinyal lain-lain. Tetapi komunikasi ini saya tangkap bahwa Amerika sudah membuka diplomasi, bukan menggunakan senjata lagi, tapi membuka diplomasi. Ini tanda bahwa sebenarnya Amerika pun ingin mengakhiri perang, gitu loh. Dan kalau kita lihat bentuk serangan-serangan Amerika itu sudah menyisir 3 hal penting. Pertama, kalau perang itu pasti yang disasar pertama adalah pemimpinnya. Ini sudah dilaksanakan oleh Amerika, tetapi ternyata belum cukup. Akhirnya diseranglah pangkalan-pangkalan militer dari Iran. Dan ini ternyata juga belum cukup untuk melemahkan Iran. Akhirnya terakhir adalah diserang depo-depo BBM milik Iran. Biasanya kan pemimpinnya, kemudian tentaranya, kemudian logistiknya. Nah, tetapi sampai diserang ini pun belum cukup. Jadi perlu ada serangan-serangan lain, makanya didatangkan pesawat baru yang transit di pangkalan udara Inggris untuk melakukan serangan di bunker-bunker ini. Saya kira ini berbagai riset sudah dikeluarkan, tetapi itu bisa dihitung sebenarnya. Misalnya berapa jumlah rudal Amerika, misalnya kita hitung rudal Amerika misalnya 5.000 misalnya dipakai sehari 100, itu akan maksimal hanya 50 hari, itu pun tidak semuanya dipakai, misalnya dipakai hanya 70%, maka sebenarnya perang itu dengan menggunakan rudal bisa sekitar 30 hari. Makanya Trump sejak pertama kan mengatakan sekitar 4 minggu perang itu. Tapi jika masih ada perlawanan, ini bisa panjang itu. Makanya tidak ada semacam belum nampak invasi ke negara Iran, karena kalau misal terjadi invasi ini sangat merepotkan. Iran mempunyai kekuatan di situ. Sebenarnya saya melihat bahwa Iran sengaja membuka front itu karena kalau Amerika datang itu akan sangat direpotkan sekali oleh Iran. Kita tahu bahwa tentara Iran bukan hanya sekedar tentara dengan senjata dan kemampuan militer, tapi dia mempunyai ideologi yang cukup kuat. Oke, kelebihan dari Iran adalah soal ideologi yang cukup kuat dan juga termasuk juga kesatuan di antara pemimpin dan juga masyarakatnya ya, warganya. Itu yang kemudian juga menjadi kelebihan dari Iran. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan saya, ketika memang sudah mulai ada tekanan dari dunia, dari global, begitu, taruhlah kemarin kita sudah melihat Putin menelpon Trump, ada potensi untuk diplomasi ke sana, begitu. Apakah kemudian sikap Trump ini akan nantinya melunak atau kemudian masih ada upaya-upaya lain yang akan dilakukan atau strategi-strategi lain yang akan dilakukan Amerika Serikat dan juga Israel untuk menyerang Iran? Nanti jangan dijawab dulu, Pak. Nanti kita akan jeda dulu, usai jeda kami kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana isyarat Trump dalam perang melawan Iran bersama dengan pengamat intelijen dan juga keamanan Universitas Indonesia melalui sambungan daring bersama dengan Pak Stanislaus Rianta. Pak Stanis, melanjutkan pertanyaan saya tadi sebelum break. Ini kan kita tahu ya, beberapa waktu lalu Presiden Rusia Vladimir Putin menelpon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump begitu. Ada pembahasan yang kemudian cukup rahasia yang kemudian dilakukan antara keduanya. Adanya tekanan dari beberapa negara, tidak hanya dari Rusia, mungkin juga ada beberapa negara lainnya. Apakah ini bisa melunakkan Trump untuk mengurangi atau setidaknya menghentikan peperangan, atau kemudian Anda melihat ada strategi lain yang kemudian akan dilakukan oleh Trump setelah ini? Ya, kalau kita melihat pola kepemimpinan Trump ini kan unik ya, orangnya unik. Dalam mengambil keputusan juga unik. Jadi saya melihat bahwa Trump juga mencari teman sebenarnya, mencari dukungan. Kita lihat ketika Trump komentar soal Spanyol, kemudian ketika berkomentar terkait dengan yang membantu Iran, ini nampak sekali bahwa Trump mencari dukungan. Tetapi sebenarnya yang paling saya lihat bahwa nanti menjadi ancaman bagi Trump sebenarnya adalah dari internal negaranya. Ketika nanti masyarakat tidak mendukung, kemudian dari sana tidak mendukung, ini ancaman yang serius. Makanya Trump meyakinkan kepada pendukungnya bahwa perang ini tidak akan lama. Sebenarnya itu bentuk kekhawatiran Trump karena sudah ada bentuk penolakan, bentuk resistensi dari warga negara Amerika Serikat ini terhadap perang ini. Dan berbagai cara dilakukan. Makanya Trump harus mencari teman. Semakin banyak negara yang mendukung, itu akan menjadi kekuatan dia meyakinkan kepada warga negara Amerika bahwa perang ini adalah benar sesuai dengan tujuan Amerika. Saya kira sudah mengarah ke situ. Tapi Trump mungkin sedikit mengabaikan bahwa Iran punya senjata yang lebih besar lagi yang dampaknya bisa menjangkau seluruh dunia. Itu adalah senjata ekonomi yang melalui blokade Selat Hormuz. Ini sangat signifikan saya kira, sampai bisa mengkoreksi harga minyak mentah dunia yang dari sekitar 90 menjadi 120 per barel. Ini sangat signifikan sekali. Apalagi dengan suasana seperti ini, ketika nanti harga minyak dunia naik, kemudian terkoreksi naik, pasti akan dampaknya kemana-mana. Itu dari sisi minyak, belum dari sisi logistik, infrastruktur, industri yang lain. Ini sangat signifikan untuk akhirnya mengkoreksi tingkat nilai ekonomi yang sangat berbahaya bagi dunia lain, bagi negara lain. Dan ini pasti akan menjadi pemikiran dari warga Amerika sendiri. Dan Trump pasti akan mempertimbangkan ini. Tetapi tidak mungkin bagi sekelas kepala negara Trump menyerah begitu saja atau menghentikan perang begitu saja. Jadi pasti kemungkinan akan ada bargaining, saya lihat akan ada bargaining dengan negara-negara lain atau apapun itu untuk menunjukkan bahwa oke, berhenti, tetapi dia tidak dianggap sebagai negara yang kalah. Dan Iran juga pasti tidak mau seperti itu. Kemungkinan besar justru bahwa masalah ekonomi ini yang akan menghentikan perang. Bukan berarti salah satu kalah atau salah satu menang, tapi menghentikan dengan asas pertimbangan bahwa demi kemanusiaan, demi berputarnya roda ekonomi, maka akan dihentikan itu. Tapi permusuhan secara ideologi pasti akan tetap berjalan. Oke, jadi dari kacamata Anda, penghentian perang ini lebih berpotensi dari sisi ekonomi begitu ya, karena memang mengedepankan dari aspek kemanusiaan dan juga dari sisi ekonomi secara global begitu ya? Ya, karena itu alasan yang tidak akan melukai salah satu pihak, tidak akan merendahkan satu pihak. Jadi kalau misalnya karena alasan perang, pasti akan muncul dendam, muncul sakit hati, atau tidak muncul ego dari masing-masing negara. Tapi kalau alasannya ekonomi, itu nanti orang ya udah berhenti dulu, alasan ekonomi, alasan kemanusiaan itu mungkin akan lebih fair, dan sehingga bisa dilakukan mediasi atau pertemuan kedua negara. Walaupun pasti tuntutan dari Amerika adalah pergantian rezim. Tapi kita belum tahu apakah pemimpin yang baru ini benar-benar masih merupakan turunan dari rezim yang lama, atau ini bersifat moderat yang akhirnya bisa diatur oleh Amerika. Tapi saya melihat dari pemimpin yang sekarang yang keluarganya sebagian besar menjadi korban dari perang Amerika, dia pasti akan lebih mirip atau selaras dengan pemimpin sebelumnya.
Oke, saya tertarik dengan soal bergen yang tadi Anda sebutkan. Kemungkinan bergen seperti apa yang nantinya akan dikedepankan dalam hal ini? Ya ketika nanti dampak ekonomi ini juga sudah menyasar Amerika, kemudian menyasar negara-negara sekutu Amerika, pasti akan terjadi tekanan. Dan itu saya kira tidak akan lama terjadi jika perang itu terus dilakukan, dan bargaining dari sisi ekonomi ini pasti akan mudah dibaca atau mungkin mudah diterima oleh Trump, karena kita lihat latar belakang Trump adalah seorang pebisnis. Dan kalau kita lihat dari berbagai pemberitaan internasional, memang ini sudah terjadi, sudah mulai terjadi. Jadi tinggal tunggu waktu saja. Dan saya kira itu menjadi jalan-jalan yang baik untuk mengakhiri perang ini, bukan dari aspek siapa menang siapa kalah, tetapi dari aspek untuk menjunjung tinggi kemanusiaan dan perdamaian dunia, dari aspek mempertimbangkan aspek ekonomi ini. Oke, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam lagi dalam Breaking News Kompas TV bersama dengan pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia Pak Stanislaus Rianta, bersama dengan rekan saya nanti selanjutnya Niputu Trisnanda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV.
Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat. Sudah masih bergabung bersama Breaking News Kompas TV, pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia Stanislaus Rianta. Mas, kita lanjutkan diskusinya. Tadi Anda bilang bahwa sebetulnya perang ini ada kemungkinan justru bahkan Amerika Serikat ingin perang ini segera selesai begitu ya, karena Trump juga punya kepentingan di dalam negeri, dia tidak mendapatkan dukungan. Anda melihat sebetulnya ada potensi perang ini meluas bahkan sampai ke Indo-Pasifik begitu dan kemudian berdampak pada Indonesia? Kalau secara langsung saya kira tidak, secara langsung terjadi perang fisik saya kira tidak. Tapi kalau perang di dunia maya di Indonesia sudah terjadi nih. Ada yang mendukung Amerika, ada yang mendukung Iran itu. Sayangnya terbelah menjadi dua seperti itu. Harusnya ketika terjadi perang Indonesia sesuai dengan konstitusi kita mendukung perdamaian dunia. Jadi tidak mendukung blok manapun, tetapi mendukung berhentinya perang, kemudian terjadinya perdamaian dunia. Harusnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat di media sosial, kita juga ikut-ikutan perang nih, walaupun hanya perang di sosial media. Saya kira sudah tidak sehat. Makanya seharusnya pemerintah fokus untuk tidak larut di dalam perang fisik ini, tetapi mempersiapkan dampak-dampaknya. Kita tahu bahwa sekarang harga minyak dunia sudah melambung ke 120 US dollar per barel. Dan ini kan jauh dari asumsi APBN yang 70 ini. Ini apakah ini akan berdampak langsung? Ya, saya kira nanti ekonomi akan terkoreksi, apalagi ini menjelang Lebaran ketika nanti selain dari harga juga ketersediaan semakin menipis. Apalagi beberapa hari yang lalu Pak Menteri SDM menyatakan bahwa cadangan kita 20 hari ini. Kalau perang kita masih berlarut-larut lebih dari 20 hari misalnya, kemudian pasokan terganggu, pasti cadangan akan berkurang. Ini kan ada dampak yang sangat signifikan. Harusnya kita fokus di situ bahwa ternyata dampak ekonominya juga terasa. Jadi tidak perlu pro Israel, pro Amerika atau pro Iran, tapi bagaimana kita mempunyai ketahanan sehingga dampak dari geopolitik ini tidak terlalu mengganggu kita. Harusnya di situ. Oke, beberapa waktu lalu disampaikan begitu dalam beberapa kesempatan juga bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini ingin memberikan ruang begitu untuk diskusi, untuk kemudian mencari jalan tengah, jalur diplomasi antara pihak-pihak yang kemudian saat ini sedang bersih tegang. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini cara yang tepat? Satu, yang kedua adalah dengan cara tersebut, apakah ini juga baik untuk Indonesia tetap berada di tengah-tengah? Ya, perang harus dihentikan dengan berbagai cara, bukan dengan menunggu yang satu kalah, tetapi di meja perundingan itu cara yang terbaik. Jadi cara menghentikan perang adalah di meja perundingan, kemudian apapun yang terjadi stop dulu, karena perang itu menimbulkan korban jiwa dan dampaknya bencana kemanusiaan. Nah, langkah Pak Prabowo tentu selaras dengan konstitusi kita untuk mewujudkan perdamaian dunia. Tetapi apakah diterima oleh Amerika atau Iran itu lain hal. Saya kira ketika Iran juga mempunyai intensi yang cukup kuat untuk melakukan balasan, kemudian Amerika juga punya intensi yang cukup kuat untuk melakukan serangan, ini akan sulit untuk ditengahi hanya oleh satu pihak, misalnya Indonesia gitu. Jadi saya kira perlu pihak yang lebih kuat. Jadi misalnya Pak Prabowo juga menggalang negara-negara lain untuk mendorong terjadinya mediasi. Saya kira itu bisa sedikit melunakkan hati Amerika dan Iran. Jadi perlu lebih banyak kekuatan itu. Tapi yang disampaikan Pak Prabowo saya kira itu selaras dengan konstitusi kita untuk mewujudkan perdamaian dunia. Oke, kita lihat perangnya ini bukan hanya tahap pertama kalau kita bagi beberapa fase begitu ya Pak. Di fase pertama kita lihat serangannya telak menyerang pemimpin tertinggi Iran. Kemudian sekarang sudah mulai meluas ke serangan-serangan udara, bahkan juga menyerang sisi energi, fasilitas energi. Di mana kalau kita lihat kan kemarin kita sempat terpukul cukup parah juga ya dari sisi energi, bagaimana kemudian pemerintah akhirnya harus mencari impor lain atau negara sumber lain begitu. Melihat ini kemudian meluas menyasar fasilitas energi, apakah kemudian Indonesia juga akan terpuruk dengan hal ini, Pak? Ya, saya kira dalam beberapa tahun terakhir banyak sekali negara yang tidak menduga bahwa akan terjadi perang secara langsung seperti ini. Dalam mungkin 5-10 tahun terakhir ini kan para analis menyampaikan bahwa perang itu akan terjadi biasanya melalui proksi atau perang-perang lain, perang dagang dan lain. Tapi ketika terjadi perang fisik seperti yang dilakukan di Rusia, Ukraina, kemudian di antara Palestina, Israel, kemudian antara Amerika, Iran, ini kan
menjadi berbeda itu loh. Dan skenario-skenario perang ini saya kira masih sedikit yang menjalankan skenario-skenario terburuk gitu. Nah, saya sangat ragu sebenarnya kita mempunyai skenario terburuk jika perang ini terjadi kemudian ada krisis energi. Saya sangat ragu kita menyiapkan itu. Tapi kita sudah punya pengalaman sebenarnya, pengalaman ketika terjadi pandemi misalnya. Kita cukup kuat misalnya dari sektor UKM, dari sisi level masyarakat bawah ternyata justru mereka survive gitu loh. Nah, ini tergantung nanti negara bagaimana menyikapi ini. Apakah iya ada cadangan minyak lain, sumber lain yang bisa diimport selain dari Timur Tengah yang lewat Selat Hormuz misalnya. Ini sekarang saya yakin pemerintah sudah menyiapkan alternatif itu, sudah mencari sumber-sumber itu. Tetapi tentu harganya tidak akan sama, harganya akan naik. Nah, kenaikan ini kira-kira bagaimana dengan APBN? Saya kira pakar-pakar ekonomi bisa menjelaskan hal ini, dampak-dampak perang terhadap kondisi ekonomi kita. Tapi saya menilai bahwa akan ada dampak yang langsung berpengaruh terhadap situasi ekonomi Indonesia. Dengan latar belakang Anda begitu ya sebagai pengamat intelijen dan juga keamanan dari Universitas Indonesia, Anda melihat perang ini nafasnya akan sepanjang apa, Pak? Karena kalau kita lihat dengan adanya pemimpin Iran yang pemimpin tertinggi Iran sekarang yang baru ini, kalau kita lihat dignity, ideologi ini bahkan lebih keras daripada pendahulunya yaitu Ali Khamenei. Kemudian juga di satu sisi Amerika yang sudah dalam tanda kutip ditelepon Putin pun bilang jangan ikut campur, mending urus Ukraina saja. Nampaknya ini akan panjang, tapi kalau menurut Anda seperti apa bacaannya? Ya, perang kan membutuhkan resource, membutuhkan sumber dayanya. Kita lihat juga senjatanya. Misal saya baca di Global Air Power ada sekitar 5.000 rudal peluru kendali Amerika. Kalau misalnya dalam satu hari dipakai 10 atau dia dipakai 100 itu berarti sekitar 50 hari kemampuan mereka. Makanya pertama kejadian kan Trump mengatakan bahwa sekitar 4 minggu perkiraan. Itu saya melihat bahwa itu dari jumlah resource mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, perang juga akan berhenti ketika salah satu pihak kalah. Itu akan berhenti. Yang kedua. Yang ketiga, itu perang akan berhenti ketika ada tekanan-tekanan dari pihak lain yang sehingga intensi dari perang itu akan turun. Karena perang itu sebagai sebuah ancaman itu tersusun dari dua hal. Satu intensi, yang kedua capability. Nah, kalau capability itu termasuk resource itu habis, maka setinggi apapun intensi, maka perang itu tidak akan lanjut, akan berhenti. Nah, saya melihat bahwa perkiraan maksimal 4 minggu perang itu akan terjadi, maksimal itu. Tapi kita melihat bahwa sekarang sudah terjadi komunikasi ya. Dengan Rusia ada komunikasi, dan pasti juga dengan Inggris dan negara-negara lain itu ada komunikasi terkait dengan dampak-dampak ekonomi yang meluas. Seharusnya impunkan intensi atau niat perang dari kedua belah pihak. Ya. Oke, baik, artinya memang perang ini nampaknya nafasnya masih panjang. Indonesia walaupun tidak secara langsung begitu ya terlibat dalam ketegangan ini, kita harus mempersiapkan banyak hal termasuk soal ketersediaan energi dan juga hal-hal lain yang sifatnya adalah persiapan terburuk. Kita harap pemerintah punya itu dan kita kawal juga terus sama-sama. Ini nantinya larinya akan seluas apa, atau yang paling harus berhasil dijawab sebetulnya adalah kapan perang ini selesai. Terima kasih pengamat intelijen dan juga keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta sudah bergabung dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, kita akan mendengarkan bagaimana pernyataan dari Menko Infrastruktur